Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat. Ya, oke. Nanti sama seperti biasa ya, saya nonaktifkan kameranya. Anda juga bisa nanti kalau mau tanya, monggo bisa diaktifkan. Ya, ini materinya hari ini nanti kita coba kenali dulu tool apa saja nanti yang kita pakai ya untuk prakteknya dan mengerjakan nanti beberapa tugas. Dan yang paling penting sebenarnya untuk pengenalan Anda apa itu seorang database administrator. Karena tujuan pertama yaitu menginstal kan. Menginstal yaitu tool-toolnya. Dan nanti baru di situ kita mulai mengatur, memanage rule-rule-nya yang apa saja nanti yang akan diberikan kepada pengguna di situ. Termasuk dalam pembuatan database, kemudian pembuatan membuat query seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Jadi termasuk nanti Anda belajar relasi seperti apa, mengcrypt sebuah database, kemudian menambahkan dan sebagainya. Ya, kalau kemarin perintah-perintahnya di SQL sudah saya jelaskan, cuma nanti teori masih ke teori, nanti ke prakteknya ya nanti waktu kita coba ya terutama nanti di tugas. Kemarin banyak dari sisi komen ya. Jadi select, insert, update, kemudian ada alter dan sebagainya itu dalam bentuk komen. Nah, nanti kalau perintah-perintah seperti itu zaman dulu sering digunakan gitu kan. Sampai sekarang pun masih karena itu kecepatannya ya sangat cepat kalau menggunakan itu dibandingkan menggunakan graphic user interface. Ya, ada GUI-nya. Tapi kalau dari sisi kemudahan yang pasti lebih mudah kalau kita menggunakan GUI. Nah, tool-toolnya itu apa saja? Ya, jadi nanti kalau saya share di sini, mulai ada masuk satu. Oke, saya sambil share. SQL Server Management Studio. Coba SQL Server. Tadi saya sudah menggunakan SQL Server R5 Express Edition, tapi komputer saya kok nggak mau gitu kan, karena speknya dia minta suruh update. Maksudnya gini, di komputer saya sudah ada SQL Server terbaru, Management Studio yang 18 ya tahun 2020. Ada yang terbaru kayaknya yang 2019 saya lupa. Studio yang 20 nggak salah. Microsoft SQL Server Management Studio yang 20 ya. Kalau 20 tuh berarti pakainya Visual Studio-nya 2021. Ya, coba aja SQL Server Express gitu. SQL Server Express itu tahun berapa ya yang terakhir? 2019 ya. Coba aja. Nah, ini kita kenapa pakainya Express? Kalau yang Express itu free. Jadi nanti ada beberapa tipe. Ya, ada tipe-tipe SQL Server nanti. Ini yang punyanya Windows ya, produknya dari Windows. Ya, dia bisa jalan di under Windows, under Linux, dan yang lainnya. Jadi nanti kalau yang mau memakai VPS dan sebagainya menggunakan Docker ini bisa. Ya, kalau yang terbaru kalau nggak salah yang 2020 ya SQL Servernya yang 2020 ada nggak? 2021 malah. Ini sudah speknya sudah 2019, masih 2019. Berarti nanti Anda kalau mau yang terbaru bisa yang 2019 tapi yang Express Edition. Express Edition. Ya, Express Edition itu yang versi gratis dan untuk personal. Ya, maksudnya personal, skalanya personal sama tim kecil. Jadi ada beberapa yang fitur-fitur nanti nggak diberikan. Beda kalau yang Enterprise Edition dan sebagainya itu yang versi-versi yang memang mahal. Yang satu dari sisi harga mahal dan yang kedua memang dia untuk aplikasi yang enterprise yang besar. Ya. Di sini mulai yang 2000 sebenarnya dari tahun 2000 SQL Server Express itu 2000 tapi itu yang versi berbayar ya. Kemudian di tahun 2005 itu ada Express Edition-nya. Ya, ada versi Express Edition. Ya, nanti Anda bisa
cari yang Express Edition 2005 atau nanti yang saya coba demokan di sini yang 2008 R2. Jadi ada beberapa versi ya. R2 itu kayak versi yang pembaruannya ya, dari yang terbaru 2008 R1 2008, kemudian ada 2008 R1, kemudian R2. Dan nanti Anda bisa cari aja di sini. Ya, kayak service pack-nya lah. Nanti kalau di-download di sini keluar. Ini yang 2005. Ya, 2005. Dan nanti tinggal disesuaikan dengan spek komputer Anda, 64 bit atau 32 bit. Nanti linknya saya kasih. Kemudian kalau yang 2008, ini berapa nih yang 2008 ya? Kita coba download aja. Oh, ini masih 2005. Ini 2000. Nah, ini 2008. Nah, 2008 ini nanti ini ada yang Express Edition, kemudian ada yang Advance ya. Anda nanti ambilnya yang ini. Ini antara ini dua ini. Tergantung nanti komputer Anda apa. Ya, kalau saya 64 bit saya pakainya ini. Ya, kemudian untuk manajemen studionya ini. Manajemen studio itu nanti untuk mengelola SQL Server Anda. Jadi dengan menggunakan itu kita bisa jauh lebih enak dalam pengelolaannya. Ya, contohnya seperti ini. SQL Server ini yang punya saya yang manajemen studio 2019. Jadi kita tidak perlu menggunakan 2020 ya, versi 18. Tidak perlu menggunakan command. Jadi script dan sebagainya ada itunya, ada seperti itu, ada juga grafik user interface yang kita gampang mengelola. Ya, di sini nanti authentication-nya bisa berdasarkan Windows Authentication atau SQL Server Authentication. Ya, nanti tergantung waktu instalasinya Anda mau pakai yang mana. Saya sarankan pakainya yang mix, yang ini. Kalau di Windows Authentication itu, dia masuk ke aplikasi ini, ngikut dengan login Anda waktu Anda masuk di Windows. Jadi kalau di situ ada passwordnya, ya, itu ngikut ke situ. Tapi kalau menggunakan SQL Server ini, dia tidak ngikut itu. Kita punya sebuah user sendiri. Ya, contoh ini ada sysadmin, passwordnya 12345. Saya connect. Ini manajemen studionya. Ini adalah manajemen studionya. Kemudian nanti engine-nya nanti di sini. Ini engine-nya database-nya. Jadi kalau tadi ini ada dua. Ini adalah engine-nya SQL Server Express-nya. Kemudian untuk manajemen studionya ini. Ya, kalau Anda bisa lihat nanti di sini tuh banyak SQL Server-nya. Ini pengenalan dulu, nanti saya tinggal. Nah, ini ada SQL Server. Itu nanti kita waktu install itu nanti banyak sudah dapat apa? Nah, ini SQL Server-nya, ini engine-nya. Jadi engine ini dia sudah terinstall, SQL Server-nya sudah terinstall di sini. Tetapi kita kalau mau menggunakan script, ya, menggunakan script. Jadi ini sudah terinstall, database servernya sudah terinstall. Ya, bagaimana cara untuk menggunakan itu? Nah, kita menggunakan namanya manajemen studio. Ya, caranya seperti itu. Ini SQL Server L2 64 bit ya. Nah, ini coba aja saya install aja deh. Yuk kita belajar bareng-bareng. Saya remove aja. Nanti Anda coba cari di internet juga ada beberapa. Di internet tuh ada yang ngajarinnya ada dua cara, itu yang satu yang berbayar, ada lisensinya, satu yang Express Edition. Anda cari yang nanti yang Express Edition saja. Ya, ada Express Edition. Nah, ini prosesnya nanti kita tinggal oke aja. Nah, saya sudah download sebenarnya. Ini ada dua. Nanti kalau mau pakai ya monggo bisa. Ini kita coba install ini dulu, kemudian kita install manajemen studionya. Ini sudah selesai belum? Kalau beberapa yang di modul-modul yang ada sih biasanya yang lama-lama. Ya. Kita coba next saja. Ini remove rule. Jadi nanti kalau ada rule-rule-nya dari user itu kita juga bisa hapuskan juga semua. Ya, kita coba aja. Next. Oke, di remove aja semuanya yang ada. Ya.
Saya nggak tahu tadi kenapa yang 2005 error. Ini saya tadi sudah capture sebenarnya. Ini 2005 sampai sini. Nah ini, sini setupnya valid ya. Dianggap punyanya ini sudah terlalu lama gitu kan. Karena di komputer saya sudah ada yang terbaru. Saya disuruh upgrade. Nah makanya saya coba versi yang di atasnya ini persis 2008. Karena nanti kalau pakainya yang SQL Server seperti tadi saya yang punya itu speknya lumayan tinggi. Yang terbaru itu tinggi sekali. Nah, berapa giga gitu. Tapi sebenarnya sama fungsinya. Ya, cuma kalau yang terbaru itu ya banyak settingan-settingan yang sudah kekinian. Jadi sudah cloud based dan sebagainya. Ya, tapi kalau untuk belajar sih cukup sebenarnya 2005 dan 2008 sudah sangat cukup. Ya. Jadi nanti kita tinggal install itu, kemudian kita tinggal pakai. Kemudian kalau untuk yang MySQL sambil nunggu ini ya. Kalau yang MySQL Anda nanti bisa pakai yang bundled. Ya, nanti Anda bisa cari namanya kalau nanti yang sudah mendapatkan pemrograman web ya sama database itu Anda bisa pakai ini SAMPP. Ini sudah sebenarnya kalau mau install sendiri bisa pakai MySQL aja langsung download gitu kan. Itu bisa ya. Nah, bisa lewat sini juga bisa sebenarnya. Nanti kita tinggal install. Tapi kalau nanti Anda belajar pemrograman web khususnya PHP, nah kenapa saya sarankan pakai yang seperti ini? Dia sudah terbundled nih. Jadi tidak hanya ada MySQL-nya, tapi ada PHP-nya sendiri, bahasa yang terbaru, contoh yang versi 8 atau versi 7 itu yang terbaru, include itu. Kemudian udah include web servernya, Apache, kemudian include database-nya MySQL. Jadi satu. Nah ini juga nanti kita coba download ini. Dan ini dua perusahaan yang berbeda sama SQL Server. Sama-sama SQL kan, struktur query language seperti yang kemarin. Jadi bahasanya nanti base-nya adalah struktur query language. Dengan SQL Microsoft, ini produknya Microsoft. Kalau yang MySQL ini sebenarnya dulu awalnya dari community. Awalnya dari community, open source, kemudian sekarang dibeli sama Java kalau nggak salah. Nah, dia ada yang versi Enterprise Edition juga ada yang versi yang gratis. Jadi ada juga semuanya, versinya juga sama. Kalau yang ini memang punyanya Microsoft. Kemudian ada lagi nanti kalau mau coba yang ini pasti bayar, nggak ada yang gratis kalau nggak salah, Oracle. Nah, ini database juga. Ini database yang besar. Ya, database yang sudah sangat enterprise. Ya. Nanti ada MongoDB juga. Ya, MongoDB, ini Oracle. Ya, MongoDB ini dulu pengembangnya MySQL kalau nggak salah. Sekarang dia ngembangkan MongoDB. Ya, MySQL setelah diberi sama Sun System yang punya Java, sudah dikomersilkan. Kemudian pengembangnya itu yang sudah dapat duit itu kan, dia membuatnya MongoDB. Nah, ini Oracle juga sama. Ini kalau nanti Anda seorang database administrator harus mengerti ini. Nah, Oracle juga sekarang satu sama MySQL. Nggak salah satu, karena yang punya Sun System. Ya, seperti itu. Ini tadi sudah sampai mana? Oke, sebentar. Ya, kemudian kalau memang nanti sudah di sini Anda tinggal, ini kemudahannya nih, kita tinggal create nih. Kita tinggal create database baru apa. Ya, nanti optionnya apa aja, role-nya apa aja nanti yang bisa diberikan, semudah ini. Ya, kalau nanti Anda menggunakan command, tidak ada tampilan kayak gini nih. Ya, semua dideklarasikan semua. Ya, jadi ada perintahnya kalau umpamanya command create database SQL Server umpamanya. Nah, ini ada nih dokumennya. Ya. Atau yang MySQL juga sama. Perintah-perintahnya create database, kemudian nanti Anda harus deklarasi semua perintah-perintahnya apa aja. Itu bisa juga. Ya, tapi kalau mau menggunakan nah ini use master create database sales, kemudian file name-nya disimpan di mana. Nah, ini kalau Anda bisa lihat tadi di sini nih. Nah, file name-nya nanti disimpan di mana nih? Nah, ini nih. Path-nya, lokasinya nanti disimpan. Kita tinggal pilih aja nih. Kita tinggal klik-klik saja nih. Nah, Anda tinggal tentukan ya. Tapi kalau yang menggunakan script seperti tadi, Anda harus tentukan.
Mau ukurannya berapa, maksimalnya berapa, file growth-nya juga ditentukan. File growth itu pertumbuhannya nanti SQL Server-nya itu kira-kira berapa mega atau berapa mega kira-kira. Jadi nanti kalau Anda tentukan ini, Anda tentukan saat nanti database-nya itu sudah menggunakan maksimal size-nya 50 mega gitu kan. Kalau teks 50 mega kan besar sekali, sudah berapa, mungkin sudah jutaan data ya mungkin atau miliaran baris ya. Kalau ternyata lebih dari itu, nanti dia akan mengambil mengalokasi harddisk Anda. Jadi harddisknya umpamanya ini sekarang berapa nih, kayak punya saya katanya sentak ya. Nah ini C gini kan, nampaknya di D gitu kan, di C. Dan nanti dia akan ngambil 5 mega lagi, ngambil 5 mega lagi otomatis. Jadi nanti tidak dirubah database-nya, tapi yang ditambah nanti kapasitas dari harddisk. Ya seperti itu. Jadi dia nanti otomatis akan mengambil alokasi harddisknya secara otomatis. Jadi file growth-nya nanti di setting. Kalau kita lewat, oke ini sudah saya close dulu. Oke sambil tadi ya saya jelaskan. Ini nanti Anda bisa setting kalau kita oke gitu. Nanti setelah ini ada pilihan. Kita bisa tentukan tadi file growth-nya dan sebagainya. Kira-kira seperti apa. Nah nanti seperti itu. Nah di antara itu semua, di antara tabel yang ada tadi, tabel database-nya, database yang Anda buat, nanti ada namanya log. Ini yang paling penting ini. Ya, karena semua aktivitas yang ada di sini, yang dilakukan user, dilakukan oleh sistem dan sebagainya, ada error dan sebagainya, itu nanti akan ke log. Ya, ini yang paling penting karena nanti kalau ada masalah di sini, ya ini kan tipenya kalau SQL Server itu MDF. Tipenya database-nya adalah nih MDF. Log-nya itu adalah LDF. Ya, nanti kita belajar bagaimana mengembalikannya pakai log. Ya, jadi nanti kalau ternyata ada masalah, dia dikembalikan menggunakan log. Hanya ini lognya itu kita juga tentukan nyimpennya di mana. Jadi biasanya lognya bisa sangat besar ya dibandingkan dengan data aslinya karena data apapun nanti akan di log di sini LDF ini akan disimpan dan sebagainya. Ya seperti itu. Ya ini perintah-perintahnya, query-query-nya tadi, create-nya. Nah ini kalau mau lebih jelasnya seperti ini. Jadi create-nya, database-nya, dia primary-nya di mana, lokasinya tadi kan, log-nya di mana, collocation-nya di mana dan sebagainya. Anda bisa tentukan semua parameter-parameternya. Ya. Kemudian filenya kalau sudah di database-nya sudah create, Anda bisa nge-touch. Jadi kalau ada database yang sudah di backup, mau di-touch. Ya, contoh dipindah dari komputer yang lama, database-nya di detak gitu kan, atau di backup, kemudian di server yang baru diinstal, yang lama sudah tidak dipakai. Lah database-nya itu kan bagaimana caranya, itu nanti di-attach. Ya, kemudian kalau untuk melepasnya namanya detach. Contoh ini saya ada database ini, ya tinggal ini ada nanti detach. Nah ini data. Kalau untuk menambah nanti pakainya attach. Nah ini attach. Database-nya apa aja? Nanti di sini kita tinggal add. Lokasinya di mana? Nah ini database-nya otomatis kita tinggal attach. Filenya tipenya adalah MDF. Nah seperti itu. Oke ini kita coba ya. Sudah kan? Sudah selesai tadi. Lokasinya database. Kita coba aja SQL Server-nya dulu ya. Nah, ini seperti ini. Ini yang 2008, 2005 saya tadi error soalnya. Ya kita coba aja bareng-bareng. Apa yang masuk? Oke. Ini nanti beberapa saat, jadi dia mengekstrak dulu apa aja. Kemudian nanti ada kayak instruksinya, instalasinya. Nanti kita tinggal ikuti saja. Ya ini nanti juga tergantung dari komputer Anda. Ya, bisa lebih cepat, bisa sedikit lebih lambat.
Soalnya saya tadi pakai SQL Server yang Management Studio ini, instannya tidak diinstal. Instan itu kayak engine-nya. Engine-nya masih pakai yang punya saya yang 2018, 2019. Nah, padahal saya mau pakai yang engine-nya 2008. Jadi SQL Server Management Studio-nya itu dia hanya untuk menampilkan aja kan seperti tadi. Ya, tapi engine-nya atau mesinnya, database-nya itu belum terinstall. Nah, ini saya coba, berarti Anda harusnya pakainya ini dulu baru ini. Kalau di sini tadi, kalau kita lihat di sini, di SQL Server-nya tadi mana instalasinya? Saya lupa. Ini ya, nah ini. Ini ada dua nih. Nah, kalau yang ini biasanya nanti minta apa? Kayak serial ya, kayaknya yang dia tidak gratis. Saya udah lupa, sudah lama. Lah ini keluarnya seperti ini. Setelah tadi ekstrak, Anda jalankan ini, new installation or add feature. Jadi tidak hanya instalasi, kita juga bisa menambahkan fitur-fitur. Kalau fiturnya sementara ini saat ini tidak diinstal ya. Jadi nanti mau ditambahkan lagi selanjutnya Anda bisa. Dan Anda accept saja ini. Kemudian next. Kemudian tunggu semua. Coba nanti Anda juga cari, nanti linknya akan saya coba share. Nanti tugas pertama Anda buat video instalasi. Ya, nanti terserah mau direkam pakai apa. Tugas pertama Anda buat instalasi untuk SQL Server. Entah mau pakai 2005 atau 2008. Caranya tidak hanya cari dari yang saya ajarkan, Anda boleh coba cari banyak yang di internet. Tapi intinya Anda berhasil dulu gitu kan. Caranya nanti banyak, terserah. Ilmunya boleh dari mana aja. Tapi Anda coba pastikan itu berhasil apa tidak di komputer Anda. Nah, ini semua nanti. Ini tadi setupnya. Nah, kan tadi pilihannya tadi ya. Ini kalau kita back yang tadi semua sampai berhasil. Ya. Kemudian kita coba next, lanjut ke sini. Ini lokasinya sudah default. KC program file, nggak usah. Kalau enggak mau Anda pakai SQL Server Replication ya nggak usah. SQL Server Replication itu seperti ini. Di SQL Server ini engine-nya dia ada namanya SQL Server Replication. Jadi sistemnya itu terreplika. Jadi ada dua server itu. Bisa jadi nanti benar-benar dua server fisik ya. Satu komputernya satu untuk server, benar-benar untuk server. Kemudian ada satu lagi server yang hanya untuk backupan. Nah, kalau kita mengaktifkan ini, kita bisa menggunakan fitur service replication. Jadi semua pada saat penyimpanan data dan sebagainya dia terreplikasi. Jadi yang satunya contoh tidak terkoneksi ke jaringan internet. Itu yang biasa sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang benar-benar dipakai. Kemudian ada satu servernya yang terkoneksi dengan jaringan internet yang bisa diakses di mana-mana dan sebagainya. Nah, server satunya itu bisa kejadian keserang gitu kan, keserang dan hancur dan rusak umpamanya sampai kayak gitu. Nah, Anda masih punya backupan karena terreplikasi terus. Nah, yang data yang terakhir itu yang terreplikasi di server B yang tidak terkonek internet, tapi terkonek secara jaringan internal dari server A ke server B, yang di server B itu aman. Ya, seperti itu. Ya, ini Anda tidak usah checklist saja, tidak apa-apa, karena kan ini untuk lokal kan. Anda bisa tinggal next saja. Ya. Tapi nanti kita coba, kalau mau di checklist ya tidak apa-apa, nanti kita coba belajar. Tapi nggak tahu kalau di satu komputer bisa enggak. Nah, ini nanti akan dimintain instant name. Ya, ini karena saya sudah punya yang versi 15 tahun 2000. Kalau yang versi ini tuh versi 8 apa 9 ya, saya lupa. Ya, kalau ini versi 15 itu berarti SQL Server-nya 2019. Ini saya kasih nama aja. SQL Server SQL Express gitu aja ya. SQL Express 2008. Nah, contohnya seperti itu. Ya, biar saya bedakan dengan engine-nya saya yang versi terbaru 2019. Jadi bisa jadi nanti ada dua engine, ada dua mesin gitu kan. Satunya mesin Ninja, satunya mesin
apa namanya, Yamaha umpamanya gitu. Apa tadi Kawasaki sama Yamaha seperti itu. Ya, ada 2 mesin lah. Nah, ini saya pakai yang 2008. Saya next saja. Ya, kalau default ini biasanya saya sarankan ini jangan pakai default. Kita buat aja engine baru. Ya, lokasinya nanti di sini. Kita next saja. Ya, di dalam ini nanti ada banyak SQL servernya, versi-versinya. Oke, kita coba. Koneksimu coba. Yang lainnya muncul enggak? Ya, oke, siap. Oke, ini kalau sudah keluar ini, Anda next saja. Nah, saat di sini, jangan pilih Windows Authentication. Nanti yang enggak muncul atau seperti apa, nanti ada rekamannya ya. Tidak apa-apa, nanti saya share lagi. Ini pilih mix. Ya, mix mode. Nah, ini masukkan password. Masukkan password terserah. Ya, ada 2 yang tadi saya ceritakan kan. Waktu Anda login kan ada pilihannya tadi Windows sama mix mode kan. Ada mix Windows sama SQL Server Authentication. Nah, mix mode yang ini itu adalah SQL Server Authentication dan Windows Authentication. Ya, Anda bisa masukkan passwordnya aja. Tuh 2345 contoh aja ya. Ini jangan dipakai kalau buat password. Ini contoh aja. Nah, di sini ini berarti tadi setelah ini feature installation instance space requirement server configuration, kita masuk ke database engine configuration. Anda next saja. Ya, 1 2 3 4 5 contoh, ini enggak apa-apa, kalau ada error nanti kirim ke sana. Anda next saja. Oke, ini installation progress. Dan ini ditunggu lagi sampai selesai. Kalau nanti ini langkahnya sudah komplit, oke, sudah selesai, engine-nya sudah terinstall. Ya, cuma nanti memang SQL Server Management Studio-nya belum. Ya, Anda baru install lagi yang SQL Server Management Studio. Saya dulu kayaknya punya yang satu bandlet, saya lupa namanya apa. Jadi waktu kita install itu sudah dapat dua-duanya gitu kan, engine dan manajemen studionya untuk mengelola studio, untuk memanage sebuah SQL servernya. Tapi saya lupa itu pakainya apa, yang bayar apa yang enggak gitu kan, saya lupa. Nah, ini makanya ini saya coba yang satu-satu engine-nya dulu, kemudian baru setelah itu yang manajemen studionya. Kalau yang ini manajemen studionya sudah yang terbaru. Ini kalau kita lihat, nah, yang di luar sini. Nah, ini butuhnya .NET Framework. Oh iya, jangan lupa nanti kalau Anda install SQL Server tadi, maupun yang engine-nya SQL Server tadi, maupun manajemen studionya, kalau di 2008 itu kayaknya butuh .NET Framework 3,5 atau 3 ya, saya lupa. Ya, kayaknya sih .NET Framework-nya versi berapa ya? .NET Framework for SQL Server 2008. Itu versi berapa ini? Oh, masih pakai yang ya nih. 2.0 maupun 3.5. Nah, ini biasanya harus terinstall dulu. Ya. Many you have read post with dependency 2008 dan .NET 3,5. I have some related information as well. Oke. Nah, kadang diinstalkan sendiri kok. Kadang diinstalkan sendiri. Biar misalnya langsung next gitu kan. Cuma biasanya kalau komputer-komputer sekarang yang 2010 Windows 7 atau Windows 8 atau Windows 10 sudah ada, karena .NET Framework-nya sudah .NET Framework 4 pasti. Tidak mungkin yang 3,5. Jadi sudah yang terbaru. Ya, sudah yang terbaru. Tapi kebeda kalau komputer Anda masih pakai yang di bawahnya Windows 7 itu apa? XP gitu kan umpamanya. Nah, itu harus install ini. XP. Kalau Windows 7 sih kayaknya sudah ada ini. Windows 7 itu kayaknya .NET-nya .NET 4.
Ya, karena dia pakainya Microsoft, jadi harus install ini .NET Framework. Atau kalau Anda sering main game tuh biasanya sudah pakai .NET Framework, sudah ada. Sudah terinstall. Oke, ini sudah komplit ya. Setelah ini tadi selesai komplit, Anda bisa, nah selesai toh. Kemudian harusnya di sini tuh ada fiturnya untuk nambah manajemen studio, cuma kok nggak ada. Nah, ini Anda coba bisa cari di sini. Nah, di sini belum ada. Ini adanya yang manajemen studio yang terbaru. Kita coba install aja tadi. Nih, manajemen studionya. Sama nanti ekstraknya juga sama seperti tadi. Ya. Dalamnya sama, tapi kita tinggal coba new installation sama nambahkan fiturnya saja. Kayaknya ada yang satu bandit, cuma saya lupa. Ini coba aja, bisa nggak? Jadi ada yang khusus untuk manajemen studio aja. Cuma memang kalau yang versi-versi yang lama, terutama yang Express Edition itu harus satu-satu gitu. Kalau yang terbaru itu kadang kalau kita download Visual Studio, ya download Visual Studio yang versi-versi terbaru gitu kan, itu sudah bundled. Jadi Visual Studio itu sudah bundled, sudah ada SQL servernya di dalam. Ya, biasanya kalau untuk coding saya pakainya yang 2019 untuk buat project desktop maupun yang ASP.NET. Ini 2019 ini sudah ada. Tariknya yang Community Edition, ya Community Edition. Nah ini tadi sudah. Nah ini yang gratis. Ini bisa untuk coding, ya buat aplikasi-aplikasi web, mobile maupun desktop. Tapi bahasanya bahasa VB.NET, C#.NET gitu kan, S#, dan sebagainya. Nah, di sini nanti ada, nah ini yang gratis yang Community Edition. Profesional dan Enterprise ini yang berbayar. Seperti itu. Nah, ini di dalamnya sudah ada Visual Studio-nya, khusus untuk SQL Server-nya. Oke, ini keluar ini, kita nambah di sini ya. Kita tambah lagi, hampir mirip kayak tadi. Harusnya ada yang diinstal hanya manajemen studio aja, tapi nggak apa, kita coba. Saya belum nyoba yang ini saya belum coba, jadi saya tambahkan dulu. Kalau yang tadi engine-nya sudah, cuma tadi saya install kan biar Anda tahu seperti apa. Jadi dia ngecek dulu rule-nya. Soalnya saya adanya yang terbaru, manajemen studionya. Nah ini saya coba yang manajemen studio yang punyanya dia, yang 2008. Nah ini kan ada upgrade SQL Server 2000, 2005, atau 2008. Nah karena dia versinya yang 2008 R2 kan. Jadi ada 2008 yang lama ke R2. Bisa di-upgrade di situ. Oke, nah sambil menunggu. Nanti bedanya kalau yang di sini kita tidak ada, kalau yang di manajemen studio tidak ada install instan lagi. Karena instannya sudah diinstal tadi lewat engine. Ya, untuk lewat engine tadi. Nah, di sini sudah tidak ada. Sudah tidak ada anu. Ya, ini mau instalasi new feature. Ya, apa yang fitur yang sudah ada. Ya. Kalau contoh nih yang sudah ada kan, kita menambahkan yang sudah ada, kita tinggal naik aja. Karena tadi kan engine-nya sudah ada nih, instannya kita sudah buat. Kita tinggal next saja. Ya. Oke, next saja. Wah, error apa ini? Feature already. Oh, oke. Coba. Out error. Coba ya. Nah, kalau ini install lagi. Oke. Coba aja ya. Oh, ini kok sudah ada. Sebentar. Kalau untuk manage, saya coba. Hmm, ini kok, tapi kok di sini nggak ada nih.
Manajemen studionya kok nggak ada ya? Sebentar. Ada yang salah kah? Atau kita coba yang toolnya apa? Source. Manajemen Studio 2008 install. Coba lihat aja nih. Instruksi instalasi ini kan tadi sudah. Oke, ini sudah. Ini sudah yang pertama tadi. Oh, ini yang berbayar, Pak ya? Ada produk ini. Perform at new installation. Ya, ini enterprise evaluation apa ini? Coba. Oke, ini tadi sudah. Coba. Ya, server manajemen studionya itu di mana ya? Kita rasa ini. Kita hapus aja deh. Ini sudahkah? Nah, apa langsung install ini aja ya? Tanpa engine-nya nanti otomatis engine-nya juga sudah install. Ya, nanti kita coba. Ya. Kalau untuk yang Express Edition itu free. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kalau pakai itu dia sudah free. Nah, ini sebenarnya engine-nya sudah versi 10. Ya, kalau yang untuk Enterprise tadi itu yang berbayar, Mbak. Seperti itu. Kalau yang untuk ini yang free, ya. Iya. Bentar, ini kok nggak mau ya. Seperti nah ini loh, saya mau select this option if you want install new instance SQL Server or want to install share component ya. Jadi milih yang ini untuk install instan baru di SQL Server atau ingin menginstal komponen-komponen yang share komponen seperti nah ini loh SQL Server Management Studio atau integration service yang lainnya. Jadi integration service ini harusnya udah cukup ini. Karena kan kita mau install ini SQL Server Management Studio kudu nih loh. Tapi kok tak naik kok error. Ya coba aja ya. Lah, manajemen tool ini apa ya? Bukan. Coba aja. Ini yang tidak bisa diklik. Fiturnya ini. Oke, kita coba aja deh. Makanya tadi saya sarankan yang Express Edition. Nanti linknya saya coba share. Ya. Oke, kita coba lagi aja nih. Kayaknya bisa deh nih. Ya, ini memang butuh sedikit proses.
Semoga bisa. Tapi kok tadi error ya? Apa harus di restart dulu? Ya mungkin nanti biar aman di restart dulu aja. Kemudian nanti install yang satunya. Ya ini coba lihat berhasil apa enggak. Semoga ini berhasil. Harusnya sih bisa jadi satu, cuma saya lupa sih. Caranya yang mana. Cuma yang versi-versi yang lama sih memang terpisah. Ada di banded sih, kadang ada di banded, nanti ada pilihannya. Saya udah lama nggak pakai SQL Server soalnya. Ya cuma ada beberapa project-project yang masih pakai. Jadi ya akhirnya ngikutin ini. Kayak mana nih? Adaptor. Nah ini nih. Ini pakai database-nya SQL Server ini. Duh, passwordnya apa ya? Aku lalu. Suwi banget ya. Masih bisakah? Wah, enggak mau dah. Wah, masih bisa. Ini Pertamina ya. Real lagi. Nah, ini database-nya pakai SQL Server ini. Jadi database-nya dia pakai SQL Server. Di sini ada juga chat dokternya, kebijakan perusahaan, penambahan dokter dan sebagainya. Ya. Ini apa namanya aplikasinya webnya untuk penambahannya. Untuk aplikasi mobilnya Play Store. Sini nih. Dokter. Nah, ini nih aplikasinya. Ini yang saya buat ini. Ini dan ini. Ya, versinya. Memang untuk karyawannya Pertamina aja sih. Masih bisa ternyata. Belum dirubah. Ya wis. Nah, itu dia pakainya SQL Server 2019. Ya. Kalau untuk mobilnya pakai Android, pakai coding Android, Java. Saya pakai hybriding waktu itu, saya pakai hybrid. Coba. Wah, sudah. Oke, komplit ya. Sekarang kita coba. Semoga ada. SQL. Wah, ada ini. Nah, ini bedanya ini ya. Kalau yang tadi, yang ini yang terbaru. Kalau ini SQL Server Management Studio. Nah, keluarnya ini. Management Studio. Nah, ini di sini. Anda pakai ini SQL Server. Ini Anda bisa pilih nih nanti instannya. Ya, mau pakai yang mana itu kan engine-nya. Ini saya coba pakai. 2, 3, 4, 5. Masuknya engine yang mana nih? Oh, ini kalau saya pindah ke engine yang caranya gimana ya? Ke yang 2008. Database engine 2008. Saya coba cari terus. Nah, ini. Ini saya bedakan ya. Ini saya pakai. Jadi engine-nya bisa banyak nih nanti kamu. Ya, Anda nanti bisa banyak. Ada punya banyak database engine ya. Di dalam satu engine ini, dia bisa diinstal banyak database. Ya, jadi engine-nya mesinnya itu bisa diinstal banyak database. Contohnya, kalau ini kan punya saya yang 2019, ini yang 2008. Saya oke aja. Kemudian saya pakai yang oke, ini ada ini loginnya SA, pasti SA ya, sysadmin. Kalau di SQL Server itu SA, sysadmin. Kalau nanti di MySQL di Linux pakainya root, ROOT. Nah, ini saya pakai ini, connect. Ya, bisa kan. Ini bedanya nih nanti. Nah, di sini ada master, model, dan sebagainya. Kalau ini engine-nya saya pakai yang 2019. Nah, ini ada database saya nih contoh. Namanya checklist gitu kan. Kalau di sini tidak ada. Nah, jadi di sini saya connect. Nah, ini kalau mau Anda tambahkan database, Anda tinggal tambahkan aja nih. Ini udah database. Nah, contoh aja kita buat. Pakai apa nih? Nanti contoh buat penjualan gitu ya. Database
toko gitu ya. DB toko. Ya, DB database ya. DB toko. Nanti namanya ya. Biasakan kalau membuat nama pakainya underscore, jangan pakai spasi. Ya. Ya boleh tapi kayaknya enggak disarankan ya. Tapi di sini saya pakainya underscore ini. DB toko. Ya kalau mau di underscore gini enggak apa-apa juga. Ya DB artinya database. Ini enggak harus tapi bebas Anda buat cuma untuk membedakan memudahkan lah, intinya memudahkan Anda. DB toko Aneka Jaya umpamanya. Ya, contoh gini. DB Aneka Jaya juga bisa. Kayak gini ya, contoh aja. Nah, di sini nanti yang tadi, nah, lokasinya mau ditentukan di mana nih? Nyimpan datanya. Anda bisa setting. Anda bisa setting ini. Nah, ini penambahannya tadi ya. Tadi ya, kalau di scriptnya tadi kan, growth-nya berapa nih? Anda bisa tentukan. Ya, penambahannya berapa lah. Kalau ada setting ini kan enak nih. Anda bisa menggunakan persentase atau megabyte gitu kan. Nah, kalau tadi yang di script kan enggak. Di script mana tadi? Nah, sudah saya hapus ya, sudah saya nih. Yang di script kan tadi kita benar-benar mendeklarasikan. Jadi kan script, nah, script apa tadi? Script database in SQL Server, contoh ya. Nah, ini kan tadi yang kita buat. Kita lihat ya, sorry. Nah, ada, oh bukan ini ya. Nah, inilah contoh aja lah. Ini kan harus dideklarasikan semua nih. Growth-nya berapa, pertumbuhannya. Ya, kalau Anda apal codingnya ya monggo pakai ini. Kalau memang nggak apal, newbies ya pakainya ini ya. Ini tinggal di setting aja. Mau ditaruh di D ya monggo bisa. Ya kalau sudah oke lah nanti di optionnya juga mau bisa di setting-setting dan sebagainya. Ya, sementara settingannya ini dulu ya nggak apa-apa. Nanti tinggal kita lanjutkan. Nah ini file grupnya nanti juga kita bisa tambahkan. Ini yang akses apa aja. Ya, ini kita oke dulu aja. DB Aneka Jaya contoh ya. Toko apa sih? Swalayan ya. DB Swalayan nih. DB Swalayan gitu kan. Nah, ini otomatis lognya juga mengikuti nama dari database-nya. Ya, otomatis mengikuti. Ya, ini kalau Anda sudah, Anda tinggal oke saja. Das. Ya, sudah berhasil kebentuk. Nah, di sini ada database swalayan. Anda sudah punya satu database swalayan, engine-nya. Untuk filenya lokasi, ya nanti kalau mau menambah tabel, ya jadi tabelnya nanti ya, Anda tinggal tambahkan aja di sini atau di sini juga bisa. Oh sorry, di sini tabel, new tabel. Kita buat tabel, master barang namanya ya. Jadi ada ID. Nah nanti tipe data nih nanti kita juga saya jelaskan nih. Pakainya apa aja, contoh integer. Ini jadiin primary key. Nah karena ID saya jadikan primary key. Kemudian di sini ada kode barang underscore barang atau disambung kode barang pakainya varchar contoh aja nih kemudian nama barang dan varchar juga bisa. Nih kalau mau 50 terlalu banyak kodenya hanya 25 ya bisa disetting ini diganti di sini ya nanti ini praktek-prakteknya ke depan. Kemudian apa nih harganya barang. Nah, harganya karena tipenya dia numerik, jadi harus diganti single atau double. Nah, itu nanti saya jelaskan. Ya. Nah, numerik dan baca real pakai real bisa atau double ada enggak? Double atau float. Nah, ya nanti saya jelaskan di sini. Kemudian apalagi jumlahnya, kuantitinya. Ya, anggap aja di sini tidak ada yang pecahan itu kan. Nah, seperti itu dan sebagainya. Nanti kalau sudah Anda contoh saya simpan nih. Nah, kalau tadi kan DB. Kalau tabel biasanya saya pakai TBL. Master barang. Ya. Oke. Jadi satu nih tabelnya ada. Klik. Nah, ini satu. Ya, jadi nanti kalau Anda mau pakai ini coba lihat
Jadi modelnya kayak kolom-kolom di Excel. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau di select nih seperti ini keluarnya nih. Ya, select, saya mengambil top 1000, berarti teratas 1000 yang paling atas. Yang saya ambil adalah ID, kode barang, nama barang, quantity, dari database swalayan. Nah, ini dengan anggotanya, tabelnya adalah tabel master barang. Munculnya ini. Nah, ini Anda harus hafal query-query seperti ini. Nanti. Seperti itu. Dan kalau dieksekusi ya keluarnya seperti ini. Itu tadi. Kalau untuk lokasinya biasanya di sini sih. C program file Microsoft SQL Server. Nah, nanti engine-nya ada banyak nih. Nah, ini ada yang 2000. Tadi saya buat 2012. Salah. Nih, nanti saya tinggal hapus saja ini. Ini sudah tidak kepakai deh kayaknya. Data-datanya juga sudah tidak ada. Kalau yang tadi karena 2008 engine-nya dia kebikin sendiri di sini. Datamu di sini nanti. Nah, ini ada data backup. Oke, tidak dapat akses. Nah, ini datamu nih. Ada 2 kan, otomatis kebentuk. Ya, ini di copy langsung dijalankan tidak bisa. Ini dibuka langsung dia tidak bisa. Harus menggunakan manajemen studio. Harus ada engine-nya ini. Harus ada engine-nya, SQL Server-nya, dan manajemen studio-nya. Ya, seperti itu. Kalau nanti data-data backup masuknya ke sini. Ya, data-data backup masuknya ke sini. Ya, jadi nanti kalau Anda mau backup ini, backup. Ya, kita bisa pakai backup itu mana ya? Nah, ini backup. Nah, jadi kita bisa backup. Backupnya disesuaikan, mau di scheduling gitu kan, itu bisa. Jadi setiap jam 12 malam otomatis auto backup ya bisa. Ya, itu kelebihannya kalau kita menggunakan GUI yang kayak seperti ini, manajemen studionya. Ya, lokasinya seperti itu. Ya. Oke, nah itu salah satunya. Nah, nanti untuk penggunaannya, nanti kan kalau Anda sudah install dulu, nanti Anda bisa lebih mudah. Jadi nanti kita pakai yang ini aja. Ya, untuk filenya nanti coba saya share, saya taruh di Google Drive. Anda nanti bisa install. Untuk caranya ya nanti tinggal lihat aja di tutorial saya ini. Ini saya coba hapus dulu, mau enggak? Oh, bisa. Kalau yang ini tidak bisa karena sudah terkoneksi kan. Nah, sudah. Kalau tadi yang itu engine-nya sudah saya hapus. Oke, ini kalau Anda tinggal tutup aja. Oh iya, satu lagi biasanya ini ada masalahnya di sini. MS config. Nah, di sistem configuration ini kadangkala ini nih. Nah, ini di setting nih WAC-nya. Launch. Nah, ini harus di setting. Default-nya kan di sini nih. Default-nya di sini. Anda tolong taruh yang paling bawah. Kalau waktu instalasi. Bisa jadi kejadian seperti itu, error ya, Anda setting di MS config tadi. Ya, di MS config. Ya, tapi setelah di launch tadi di oke, nanti di restart dulu. Di restart dulu. Ya, carinya nanti di MS config. Bisa kejadian di system configuration. Sama kalau di Windows sama semua. Cuma kan beda-beda tampilannya. Nanti di tools. Nih, nanti masuk ke sini. Terus ke di launch. Nah, nanti sudah di oke. Ya, tapi efeknya itu harus di restart dulu. Ya, seperti itu. Untuk filenya nanti saya akan share di sini. Oke, mungkin itu aja pengenalan untuk SQL Server. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Iya, malam. Nanti kita untuk buat database, ya nanti untuk pelajari database semua, buat database, kemudian mempelajari tipe-tipe datanya database, sama query-query-nya dan sebagainya. Paling itu. Ya, oke. Ini sudah pada kerja semua? Ada, oke, siap. Yang megang IT atau apa di kantornya siapa? Jadi nanti saya sesuaikan, kan nggak semua pada jago-jago. Ada yang mungkin baru mengenal, ada yang mungkin udah tahu. Ada enggak yang database administrator dan sebagainya? Atau yang sudah
pernah, minimal udah pernah. Baru semua, baru mengenal. Oh ya wes oke. Ya yes, gitu. Nanti untuk materinya kan kemarin masih ada satu ya yang kurang ya. Nanti akan saya masukkan untuk materinya. Kemudian Anda nanti tonton di situ sama minggu depan kita untuk nyoba itu ya. Tapi harapannya komputer Anda sudah terinstall semua ya. Ya, sudah terinstall semua untuk SQL Server 2005-nya atau 2008 atau yang terbaru monggo. Yang penting SQL Server yang Express Edition. Ya, kalau ternyata punya versi yang berbayar, ya enggak apa-apa gitu kan. Entah itu benar-benar bayar atau nge-crack ya. Ya itu di luar saya. Maksudnya gini, ya kalau memang ada enggak apa-apa. Yang penting toolnya ada tadi engine-nya SQL Server, kemudian ada GUI-nya, ya Graphic User Interface-nya. Ya, jadi Graphic User Interface-nya itu untuk sebagai Anda mengelola sebuah SQL Server. Jadi lebih mudah. Seperti itu. Kalau untuk engine-nya MySQL, tadi saya pakainya MySQL Server. Kemudian kalau untuk pengelolanya banyak sih. Saya pakainya ini, Navigate. Bisa juga nanti yang lainnya juga ada. Ya, hampir mirip sih sebenarnya. Oh, sebentar. Ini saya belum jalankan ya. Saya pakai Laragon. Bisa pakai SAM, WAM, bisa juga. Karena saya developnya untuk webnya pakai Laravel, jadi saya pakainya Laragon. Oke, nah ini contoh. Ini saya pakai. Nah ini database-nya di sini banyak nih. Jadi, nah ini engine-nya. Jadi engine-nya ini database-nya di sini. Jadi kita punya banyak database yang bisa dikelola. Gitu ya. Nah, ini yang pakai MySQL. Kemudian ini yang di server langsung. Ini di server langsung di lupa saya. Oh ini. Ini yang di cloud ini. Bisa di cloud langsung. Nah, ini juga langsung ini nyambungnya di cloud ini. Ya, ini nyambungnya di cloud. Lokasinya di cloud. Ya. Jadi di sini dia tidak di server saya. Jadi ini langsung servernya langsung di pusat. Langsung di cloud. Ya, seperti itu. Nah, ini saya sambungkan langsung ke server. Saya lihat nih, edit connection. Oke, saya coba tutup. Nah, ini saya menggunakan SSL. Oh, sorry. Nggak ngomong kan mau. Oke. Sudah ya? Sudah kelihatan? Nah, sip. Nah, ini contoh. Ini saya cloud langsung ini. Ya, nanti kita coba belajar. Nanti saya akan taruh database-nya di cloud. Nanti Anda coba akses. Ya, seperti ini. Nah, ini saya pakai koneksinya SSH. Nah, ini IP-nya, IP servernya pakai public key. Jadi, dia tahu pun server ini dan sebagainya tidak akan bisa diakses kecuali pakai SSH yang saya punya di komputer saya kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Ini servernya di cloud. Ya, di cloud bisa secepat ini juga nih. Nah, kalau saya buka nih, contoh aja. Sini contoh tugas. Nah, ini cloud semua ini. Contoh aja sederhana umpamanya. Jadi servernya di VPS saya di Singapura atau nanti di online lah, intinya di online. Ya, itu juga sama, nanti di SQL Server juga bisa nih. Kita nanti bisa nambahkan connect engine-nya, mau nembaknya kemana nih. Nah, server name-nya kan ini nih, karena ini kan komputer saya. Ya, nama komputer saya. Nah, ini kalau dikasih IP, ya nanti IP-nya server, itu nanti bisa. Nah, nanti itu kita coba pelajari. Yang penting ininya Anda nanti install dulu engine-nya. Jadi engine-nya SQL Server-nya harus diinstal dulu. Ya, harapannya nanti waktu kita belajar Anda bisa mengikuti lah minimal. Ini tadi saya sudah install, sudah download. Jadi nanti Anda tinggal pakai ini aja lah. Ini salah satu, ini diinstal dulu engine-nya, kemudian ini ya.
Itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ini saya stop dulu recordnya. Jadi nanti bisa dilihat dari